Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini dengan mata kuliah keamanan komputer ya. Untuk pembahasan hari ini kita akan bahas adalah operating system security ya. Sistem operasi keamanan di dalam keamanan komputer. Mungkin bisa kita segera mulai ya. Operating system security ada dua langkah dalam proses login ya biasanya. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, proses untuk memberitahu kepada sistem operasi kalau kita mau login, identifikasi ya. Kemudian yang kedua ada autentikasi, proses untuk membuktikan bahwa yang mau login adalah benar kita. Nah, identifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi uh, bahwa kita akan login. Kemudian autentikasi ini adalah untuk membuktikannya benar atau tidak apa yang mau masuk itu kita atau orang lain. Nah, biasanya seperti itu. Ada tiga cara untuk autentikasi sesuatu yang kita tahu, misalnya password atau PIN. Secara teori, yang mengetahui password adalah pemiliknya sendiri. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan. Diberikannya kepada orang lain, lalu orang lain itu memberitahukan ke orang lain. Nah, itu takutnya itu jadi banyak yang tahu. Dicuri, misalkan juga itu untuk autentikasi ya salah satunya ya. Dituliskan di suatu tempat itu juga akan membahayakan karena kalau digunakan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian passwordnya mungkin mudah ditebak, itu juga sangat berbahaya. Nah, sesuatu yang kita miliki misalnya ID card security ditetapkan kunci secara teori, yang punya kunci adalah pemiliknya. Masalahnya kunci hilang atau dipinjam seorang lalu duplikasi sesuatu yang ada di tubuh kita, misalnya fingerprint, signature voice. Nah, itu juga bisa ya. Ini juga menjadi beberapa permasalahan tentunya mengenai untuk operating system security ya. Nah, saat ini yang masih paling sering digunakan untuk identifikasi dan autentikasi adalah account dan password. Jadi itu juga bisa dibilang rawan ya, karena banyak pembobolan mengenai akun dan password ya. Misalkan di contoh mudahnya di Facebook, di jaring sosial ya, itu juga sering terhack, kemudian ada yang menyalahgunakan. Nah, itu yang sering terjadi ya, permasalahan yang paling sering. Tipe penyerangan terhadap password itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada brute force. Mencoba segala kombinasi huruf dan angka, trial and error. Nah, ini mereka selalu mencoba ya. Ini adalah bentuk penyerangan ya, mengulang-ulang kembali ya. Kemudian ada dictionary based, dengan bantuan file yang berisi daftar password yang sering dipakai orang. Di situ di dalam suatu komputer itu biasanya seperti itu ya, ada dictionary-nya. Kemudian ada password sniffing, menyadap data yang lewat di jaringan komputer. Nah, ini dengan di dalam jaringan komputer itu kan ada semacam arus ya, arus lalu lintas di jaringan. Nah, di situ sniffing ini dia menyadap datanya yang lewat ya. Dan ada social engineering, menyadap pembicaraan orang, membuat agar orang menyebut passwordnya. Nah, ini social engineering juga sering terjadi kejahatan ya untuk semacam ini. Nah, petunjuk proteksi dengan password itu jangan biarkan user akun tanpa password. Kemudian jangan biarkan password awal yang berasal dari sistem operasi itu misalkan yang diberikan sistem ya, itu jangan digunakan selamanya, tapi harus diganti ya. Karena apa? Lebih aman tentunya. Jangan yang diberikan oleh sistem misalkan 1 2 3 4 5 6, kemudian kalian menggunakannya itu selamanya, itu jangan menuliskan password ya. Itu takutnya nanti ada yang melihat kemudian disalahgunakan. Jangan mesti password selagi diawasi orang, misalkan seperti halnya di ATM ya, itu jangan ya.
Jangan mengirim password secara online. Nah, ini biasanya digunakan, disalahgunakan juga ya. Segera ubah PIN bila password kita bocor. Nah, mungkin ada baiknya temporary ya. Maksudnya dalam waktu sekian kalian ganti passwordnya, dalam waktu sekian ganti passwordnya. Nah, seperti itu mungkin akan lebih aman. Jangan menggunakan password yang sudah digunakan dulu ya. Karena nanti itu bisa saja sudah masuk diktionary juga takutnya. Untuk memilih password yang baik itu bagaimana? Pilih yang sukar ditebak dan mudah diingat. Nah, bagi kita ya, pribadi tentunya. Jangan menggunakan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, nomor telepon. Pilih password yang panjang minimal 8 karakter. Gunakan gabungan antara huruf, angka, dan spesial karakter. Jangan semuanya angka atau huruf ya. Bedakan password antar host yang satu dengan yang lain. Jangan menggunakan password sebelumnya. Hati-hati dengan penggunaan kata dalam bahasa Inggris sebagai password. Boleh juga menggunakan kata yang tidak ada artinya, misalnya seperti S1 set atau yang lainnya, itu terserah. Itu untuk password yang baik, biasanya yang lebih secure ya. Untuk pengontrolan login password, membatasi kesalahan gagal login. Periode waktu login setiap user dibatasi. Munculkan pesan login terakhir, kemudian munculkan pesan kapan terakhir gagal login. User dapat merubah password. Password disediakan oleh satu sistem. Password diberi batas waktu ya, biasanya ada 3 kali menggunakan password, tidak bisa nanti akan terblokir misalnya. Panjang minimum suatu password harus ditentukan pada saat membuat ya, biasanya kan ada batasannya untuk database-nya. Untuk password sniffing di sini bisa kita lihat sniffer machine. Di sini ada untuk mencuri misalkan ya data yang lewat ya, network hubnya, target mesin misalkan ada di IP sekian, kemudian yang mau mengambil adalah di password sniffing di sini. Nah, ini bisa mengambil arus di sini ya. Nah, bisa menggunakan hal seperti ini untuk Ethereal ya. Menggunakan ping juga bisa ya. Operating system security untuk pencegahan password sniffing, gunakan switch jangan yang hub ya. Gunakan aplikasi yang mendukung enkripsi kemudian atau VPN. Pencegahan social engineering perlunya pelatihan dan pendidikan bagi user dalam masalah keamanan komputer ya. Nah, di sini untuk contoh ya, lowercase letter instan, kemudian tabel hasil perhitungan untuk password 4 karakter misalkan, untuk password 8 karakter untuk perhitungannya seperti ini contohnya. Akses kontrol, sekali user login ke sistem, maka user tersebut diberikan otorisasi untuk mengakses sumber daya sistem, misalnya file, directory, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah siapa saja yang boleh membaca isi file kita, siapa saja yang boleh merubah, kemudian bolehkah kita di-share ke orang lain. Nah, ini sama halnya misalkan kita main di untuk data kalian ya, misalnya ya di Google Drive, katakan kita menyimpan sebuah data di Google Drive, itu kan ada aturannya, ada bagaimana sih cara yang boleh membaca itu siapa, walaupun kita sendiri yang membuat, tapi ada aturannya apakah boleh dibaca orang lain, kemudian yang bisa merubah itu siapa. Kalau orang lain tidak bisa merubah, dengan catatan kalau bisa merubah asal dengan izin kita misalkan. Terus apakah file tersebut bisa kita share. Nah, itu yang sering di dunia nyata kalian sering lihat itu di Google Drive misalnya seperti itu ya, ataupun di email juga seperti itu bisa. Untuk 3 tipe dasar pengaksesan file ada read, write, execute. Nah, jadi R with X ya. Metode ownership, pembuat file adalah pemilik file. ID pembuat file disimpan, hanya pemilik yang dapat mengakses file miliknya. Administrator dapat mengakses juga.
Metode file type, file akan didefinisikan sebagai public file, semi public file atau private file. Public file semua user mempunyai hak penuh. Dari ketiga tadi ya, read, write, execute, jadi semuanya bisa. Kemudian semi public ini hanya read, execute ya, tidak bisa mengubah atau menulis. Kemudian untuk privat, user lain tidak punya hak, ini hanya satu user saja. Metode self group public control disebut juga user group, other user pemilik file, grup kelompok user, other user yang tidak termasuk di atas. Nah, setiap file directory memiliki sekumpulan bit-bit yang disebut permission protection mode. Tipe proteksi untuk file ada R tadi, hak untuk membaca, W untuk menulis, kemudian X untuk menjalankan file ya, mengeksekusi, kemudian untuk tidak mempunyai hak untuk seperti ini ya, tanda seperti ini. Ini tipe proteksi untuk directory seperti ini. Contohnya bisa dilihat di sini ya. Satu Budi, staff November program C. Jadi dia tidak bisa mengeksekusi, bisa membaca, bisa menulis, bisa mengeksekusi. Untuk staff, dia mempunyai hak membaca dan menulis atau mengubah ya. User lainnya mempunyai hak membaca saja. User lain mana ini? Ini ya. Metode access control list berisi daftar user dan grup dengan haknya masing-masing. Contohnya file penggajian exe diberi SCL. Oke, seperti itu untuk hari ini ya. Bisa dipahami kembali nanti dalam materi yang saya berikan di classroom ya. Mungkin kalau nanti bingung silahkan ditanyakan atau bisa dikembangkan melalui referensi terkait mengenai operating system security yang lebih lengkap ya, di buku maupun referensi Google yang lain, silahkan dikembangkan sendiri. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.